Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di konten kali ini saya ingin mengabarkan soal calon pemain berikutnya yang bakal dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia. Sebenarnya kabarnya sudah sehari yang lalu ya, sebelum pertandingan antara Timnas kita, Timnas Indonesia versus Jepang. Tapi saya memilih untuk tidak membahasnya terlebih dahulu karena pengen fokus menonton pertandingan dan terutama ingin melihat hasil Timnas Indonesia versus Jepang gitu ya, yang pada akhirnya kita tahu semua Jepang tetaplah Jepang, tim nomor 1 di Asia yang tidak akan mudah dihadapi oleh tim berperingkat 130 dunia, yaitu timnas kebanggaan kita, Timnas Indonesia. Tapi tetap harus kita beri apresiasi karena para pemain sudah berjuang sekuat tenaga di atas lapangan. Kita bayangin saja Indonesia yang duduk di peringkat 130 dunia melawan tim peringkat 15 dunia. Itu sudah seperti David melawan Goliat. Dan persentase kemenangan David sangat kecil, bahkan terkesan mustahil. Karena yang dihadapi adalah Goliat, sang raksasa. Dan hasil akhirnya kita tahu ya, timnas kita kalah dengan skor 4-0 dari Jepang. Nah, setelah kabar tidak mengenakkan tersebut, saya kasih tahu kalian kabar baik. Dimana sebelum pertandingan Indonesia versus Jepang kemarin, salah satu pemain keturunan yaitu Ole Romeni terlihat sedang melakukan tes kesehatan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur. Hal ini semakin menguatkan kabar bahwa tes kesehatan tersebut dilakukan untuk kebutuhan proses naturalisasi dari Ole Romeni bersama Timnas Indonesia. Memang sejauh ini teman-teman, Ole belum bersalaman dengan Pak Erick Thohir gitu ya. Tapi jika benar Ole Romeni sudah bersepakat untuk menjalani proses naturalisasi, di mana hal itu diperkuat dengan foto dia melakukan tes kesehatan kabarnya untuk proses naturalisasi, maka dia akan menjadi andalan terbaru di lini depan timnas kita, Timnas Indonesia. Kabar mengenai proses naturalisasi oleh Romeni ini memang menguat ya, setelah sang pemain saat ini berada di Jakarta, di mana selain melakukan tes kesehatan, dia juga bahkan hadir langsung, menonton langsung pertandingan antara Timnas Indonesia versus Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sayangnya memang di pertandingan tersebut timnas kita, timnas kebanggaan kita harus menelan kekalahan telak setelah dihajar habis-habisan dengan skor 4-0. Timnas Jepang 2 kali membobol gawang timnas kebanggaan kita, Timnas Indonesia di babak pertama, yakni melalui gol bunuh diri Justin Hapner pada menit ke-35 dan kemudian sepakan indah Takumi Minamino di menit ke-40. 2 gol tambahan kemudian berhasil dicetak oleh timnas Jepang di babak kedua. Hidemasa Morita mencetak gol di menit ke-49, sedangkan Yukinari Sugawara mencetak gol di menit ke-69. Nah, kembali lagi ke menguatnya kabar soal Ole Romeni yang bakalan menjalani proses naturalisasi striker timnas Indonesia saat ini, yaitu Rafael Struijk, menyambut hangat, menyambut baik rencana naturalisasi Ole Romeni tersebut. Menurut Rafael Struijk, teman-teman, kehadiran Ole Romeni bakalan semakin memperkuat skuad Garuda terutama untuk lini serang. Rafael Struijk juga menyebut kalau Ole Romeni adalah pemain yang bagus begitu. Sosok pemain yang menurutnya bisa menjadi solusi di lini depan timnas Indonesia. Sebelumnya memang sudah dikabarkan atau dirumorkan bahwa Ole Romeni bakal tiba di Indonesia pada bulan November 2024, artinya ya bulan ini. Dan itu sudah kita lihat bagaimana dia sudah menjalani tes kesehatan dan hadir langsung di Gelora Bung Karno. Sebelumnya anggota Komisi 13 DPR RI, Jamaluddin Idam, yang mengikuti rapat proses naturalisasi Kevin Dix beberapa waktu lalu, diwawancarai oleh salah satu televisi nasional. Dalam wawancara tersebut, Jamaluddin Idam mengatakan bahwa Ole Romeni adalah pemain yang selanjutnya, jadi pemain berikutnya yang bakalan menjalani proses naturalisasi setelah Kevin Dix gitu. Sebenarnya Jamaluddin Idam ini tidak secara langsung ya mengatakan bahwa Ole Romeni lah yang akan menjalani atau akan dinaturalisasi.
memang tidak ada ucapan seperti itu gitu. Dia hanya mengatakan bahwa timnas Indonesia masih punya Ole Romeni yang dinilai sebagai striker mumpuni yang bisa menjadi harapan bagi timnas Indonesia dalam waktu dekat. Itulah perkataan Djamaluddin Idam saat diwawancarai oleh Kompas TV, teman-teman. Bahkan dia menjelaskan bahwa yang paling dekat dan realistis untuk dinaturalisasi adalah Ole, ya maksudnya Ole Romeni begitu. Menurut dia, naturalisasi Ole Romeni sangat penting, sangat urgent, sangat signifikan bagi timnas Indonesia. Karena selama ini memang yang paling urgent untuk dipenuhi itu adalah striker. Kemudian juga diberitakan oleh okezone.com di beberapa waktu yang lalu bahwa akun yang membocorkan kedatangan Messi Hilgers dan Eliano Reinders ke Indonesia yaitu @nusantara.bowlers juga sudah memberi kode soal Ole Romeni yang bakal menjadi pemain naturalisasi berikutnya dari timnas Indonesia. Ini dua bocoran mengenai perkembangan calon pemain naturalisasi kita yaitu Ole Romeni yang sudah ada di Jakarta saat ini. Jika kabar tersebut benar, maka itu akan menjadi kabar yang membahagiakan untuk seluruh pecinta timnas Indonesia. Karena tenaga Ole Romeni itu nanti bisa digunakan saat timnas Indonesia melakukan laga tandang ke markas Australia di tanggal 20 Maret tahun 2025 dan kemudian ketika menjamu Bahrain di tanggal 25 Maret di tahun yang sama, masih tahun depan. Terlepas dari apakah kabar tersebut benar atau tidak, yang pasti saat ini Ole Romeni sudah ada di Jakarta dan kita sedang menunggu sang pemain Ole Romeni untuk berjabat tangan dengan Pak Erick Thohir. Kita sangat menunggu gitu ya, pemain ini bisa dinaturalisasi dan segera memutuskan untuk kemudian bergabung dengan timnas Indonesia karena di lini serang kita masih sangat kekurangan. Kita masih punya, memang masih punya Rafael dan kemudian Ragnar, tapi belum cukup tajam, belum cukup produktif, apalagi kalau misalnya ya bertemu dengan tim-tim sekelas Jepang misalnya atau kemudian Australia. Yang pasti teman-teman, timnas kita memang sedang membutuhkan sosok pemain striker ya, sosok seorang striker yang bisa menambah daya gedor timnas kita, timnas Indonesia untuk menghajar lawan-lawannya terutama nanti di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tahun depan. Karena tahun ini itu sudah tinggal satu laga melawan Arab Saudi. Apakah sudah terlambat jika Ole Romeni baru bersepakat untuk dinaturalisasi bulan ini? Ya saya kira tidak gitu ya. Karena di tahun 2025 Indonesia masih punya 4 laga yang bakal dimainkan untuk memperbaiki posisi Indonesia di klasemen sementara grup C atau bahkan hingga klasemen akhir grup C. Kehadiran Ole Romeni bakal menambah ketajaman daya gedor timnas kita. Kalau mau realistis, di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ini, memang timnas kita, timnas Indonesia, membutuhkan sosok striker atau pemain depan yang sudah matang, baik itu secara usia maupun secara kualitas, secara mentalitas juga. Kenapa saya bilang membutuhkan pemain depan yang sudah matang? Ya karena kita sekarang kan sedang berjuang agar timnas Indonesia masuk ke dalam jajaran 4 besar gitu di klasemen grup C, di mana peringkat ketiga dan keempat bakal lolos ke putaran berikutnya, yaitu putaran keempat. Untuk membantu misi ini, saya kira memang mau tidak mau kita harus memiliki striker baru yang murni striker begitu untuk mempertajam daya gedor atau daya tajam timnas kita. Kalau kita masih ingat perkataan Beto Gonçalves, dia mengatakan bahwa pola permainan timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong itu sudah sangat baik, tapi hanya minus penyerang tengah yang tajam alias striker gitu. Walau bagaimanapun, timnas kita memang tidak memiliki striker murni sejauh ini atau pemain yang posisinya memang benar-benar sebagai seorang striker gitu. Sementara ini kita masih sekali lagi kita masih mengandalkan Rafael Strijk dan Ragnar Oratmangun yang posisinya tidak tergantikan sejauh ini. Karena memang secara gaya permainan dua pemain ini sangat cocok dengan pola permainan yang diterapkan oleh Shin Tae-yong, di mana dia suka sekali menurunkan pemain depan terutama yang terlibat dalam mode serangan ya. Dalam mode serangan yang dibangun oleh para pemain timnas. Boleh jadi pola ini dia pakai karena memang di tubuh timnas Indonesia kita saat ini itu tidak ada sosok striker murni yang mumpuni, yang berkualitas. Sehingga Shin Tae-yong lebih banyak mengandalkan pemain-pemain sayap atau pemain-pemain yang kuat dalam memegang bola.
yang kuat dalam holding the ball gitu. Pemain yang mampu melakukan pergerakan tanpa bola, pemain yang pandai mencari ruang kosong, pemain yang bisa bergerak melebar untuk membiarkan teman setimnya, pemain-pemain yang lain di timnas Indonesia, mencari ruang kosong di tengah untuk melakukan serangan segitiga. Gitu ya teman-teman, memang kita sedang butuh. Nah, kembali lagi ke Ole Romeni, pemain ini sudah ada di Jakarta dan tinggal menunggu dia berjabat tangan dengan Pak Erick Thohir. Sekali lagi, jika benar nanti Ole Romeni bersepakat untuk dinaturalisasi dan benar-benar sudah bersalaman dengan Pak Erick Thohir dan kemudian disumpah setia menjadi WNI, maka nanti ketika timnas Indonesia bertandang ke Australia, posisi depan timnas Indonesia bakal diisi oleh Romeni, kemudian Ragnar Oratmangun, dan kemudian yang ketiga Rafael Struijk gitu. Nah, kolaborasi ini sudah cukup menurut saya untuk menyulitkan skuad Australia. Kemungkinannya nanti timnas Indonesia tidak hanya bisa bermain imbang melawan Australia, tetapi juga bisa memiliki potensi untuk menumbangkan Australia di kandangnya sendiri. Saat ini posisi Indonesia memang semakin terjepit setelah hanya bisa memperoleh 3 poin 3 angka dari 5 pertandingan yang sudah dijalani. Terakhir dan yang terbaru dan yang paling tidak mengenakan adalah timnas Indonesia harus kalah dari Jepang dengan skor yang mencolok, yaitu 4-0 di Gelora Bung Karno pada matchday kelima. Karena Indonesia sudah 2 kali kalah, maka melawan Arab Saudi nanti di tanggal 19, Indonesia harus menang. Itu wajib, karena kalau kalah lagi Indonesia sudah semakin tidak punya harapan untuk sekedar lolos ke babak berikutnya, yaitu putaran keempat. Oleh sebab itu Indonesia mau tidak mau, suka tidak suka harus menang saat melawan Arab Saudi nanti di tanggal 19 November. Kemudian juga menang melawan Bahrain dan Cina di tahun depan, serta menang melawan Australia dan cukup seri melawan Jepang di leg kedua yang akan berlangsung di Jepang nanti. Itu harus dilakukan agar kesempatan untuk melaju ke babak berikutnya tetap terbuka. Maka oleh sebab itu teman-teman, mari kita jangan sampai berhenti untuk selalu berdoa agar timnas kita, timnas Indonesia, mampu menampilkan penampilan terbaik di atas lapangan dan bisa membawa pulang 3 poin dari masing-masing pertandingan, terutama nanti saat menghadapi Arab Saudi di tanggal 19. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan ke kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.